Selamat pagi semuanya, perkenalkan saya Doni Nurfardo Siregar, saya dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Mesin, Universitas Udayana. Kali ini saya akan menjelaskan determinan matriks 2x2, yaitu kita langsung masuk ke contoh, yaitu 6.1, menemukan determinan dari B, yaitu 2034, sehingga kita menemukan solusinya, yaitu setelah kita baca pada formula 6.1, yaitu determinan AB, CD sama dengan AD min BC, sehingga kita mempunyai determinan B, yaitu 2034, sama dengan 2 dikali 3 min 3 dikali 0 sama dengan 8. Next ada inverse suatu matriks. Kita misalkan A yaitu A, B, C, D, dan B itu 1 per determinan A, D, min B, min C, A, sehingga kita mempunyai AB sama dengan A, B, C, D kalikan dengan 1 per determinan A, D, min B, min C, A, sama dengan 1 per determinan A itu A, B, C, D, D, min B, min C, A, sehingga kita ingatkan pada A, KB sama dengan K dikalikan AB, di mana K sama dengan 1 atau determinan A adalah skalar. Next ada 1 per determinan A, AD min BC 0 0, AD min BC sama dengan 1 per determinan A, AD min BC 1 0 0 1 sama dengan 1 per determinan A, determinan A1. Sehingga pada hasilnya itu matriks AB sama dengan 1. Next ada penentu Wroxin. Penentu Wroxian digunakan dalam persamaan diferensial untuk menguji apakah solusi persamaan diferensial bebas linear. Jika determinan Wroxian adalah bukan 0, maka solusinya bebas linear. Kita misalkan fx dan gx adalah dua solusi kepersamaan diferensial, maka Wroxian fw fg dimensikan oleh wfg sama dengan determinan fx gx f aksen x g aksen x. Next ada minor dan kofaktor. Kita misalkan pada determinan minor dari min 1 yaitu 3, 5, 7, minus 1, 2, 3, minus 4, 4, minus 9. Setelah menghapus pada baris dan kolom yang berisi min 1, sehingga kita menemukan 5, 7, 4, min 9. Minor dari min 1 adalah determinan dari matriks ini, yaitu determinan 5, 7, 4, min 9 sama dengan 5 dikalikan dengan minus 9 dikurang dengan 4 dikali 7 sama dengan minus 73. Next ada matriks kofaktor. Kita misalkan C menjadi matriks baru yang terdiri dari kofaktor dari matriks umum A, jika A sama dengan A, B, C, D, E, F, G, H, I, dan C yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, di mana A adalah kofaktor entry A dan B adalah kofaktor entry B. C adalah kofaktor entry C, maka matriks C disebut dengan kofaktor dan digunakan untuk mencari matriks dari A. Next langsung ke contoh, yaitu kita disuruh untuk menemukan kofaktor dari matriks C. Yaitu A sama dengan 1, minus 1, 5, 3, 9, 7, minus 2, 1, 0. Next yaitu solusinya. Kofaktor entry pertama yaitu 1 adalah determinan dari 9, 7, 1, 0 sama dengan 9 dikali 0 dikurang dengan 1 dikali 7 sama dengan min 7. Next, kofaktor dari minus 1 yaitu 3, 7, minus 2, sehingga min dikalikan dengan 3 dikalikan dengan 0 dikurang minus 2 dikalikan dengan 7 sama dengan minus 14. Kofaktor dari 5 itu determinan dari 3, 9, minus 2, 1 sama dengan 3 dikali 1 dikurang minus 2 dikali 9 sama dengan 21. Sehingga nanti kofaktor dari C yaitu minus 7, minus 14, 21, 5, 10, 1, minus 52, 8, dan 12. Next ada inverse suatu matriks. Sisa dari bagian ini mungkin tampak menuntut karena kita akan menggunakan bukti matematis untuk mendukung proporsi. Jika kita untuk memahami suatu argumen rantai di buktinya akan kembali periksa untuk kedua kalinya. Langsung masuk ke contoh, yaitu tentukan inverse dari matriks yang diberikan pada contoh 6.8. Yaitu matriks A 1, minus 1, 5, 3, 9, 7, minus 2, 1, 0
maka kita perlu mencari A inverse yang diberikan pada proposisi di atas, atau adjoint dari A minus 1, A inverse sama dengan 1 per determinan A adjoint A. Perlu diingat adalah adjoint A adalah matriks kofaktor yang ditransposisikan, ditemukan pada contoh 6.9 di atas. Adjoint A sama dengan C transpose sama dengan minus 7, 5, minus 2, minus 52, minus 14, 10, 8, 21, 1, dan 12. Kita hanya perlu mencari determinan A untuk memperluas panjang baris di bawah ini. Itu matriks A yang diberikan karena itu baris 0, yaitu bawah A, determinan A, yaitu 1 minus 1, 5, 3, 9, 7, minus 2, 1, 0, sama dengan minus 2 determinan minus 1, 5, 9, 7, min 1 determinan 1, 5, 3, 7, plus 0. Sehingga nanti menghasilkan minus 2, minus 7, minus 45, minus 7, minus 15, sehingga menghasilkan 112. Next, yaitu revisi sifat determinan. Artinya determinan, apa artinya determinan? Determinan matriks yang ditransposisikan dengan determinan matriks awal sejak determinan pada determinan A, sehingga kita dapat memperluas panjang matriks A, matriks pada kolom dan baris sehingga mencapai hasil yang sama. Proposisi tentang determinan matriks dengan baris kata yang ditukar dengan kolom kata sehingga menghasilkan properti penting lainnya. Kita misalkan B itu adalah matriks yang diperoleh dari matriks A dengan mengalihkan suatu baris atau kolom dari A dengan skalar bukan 0. Determinan B sama dengan K determinan A. Kita dapat memvisualisasikan proses ini dengan melihat transformasi. Mengalihkan suatu baris dari matriks dengan K berarti salah satu vektor baris memiliki panjang yang dikalikan dengan vektor K. Next, ada sifat determinan matriks tertentu. Sebuah matriks segitiga adalah N oleh N matriks di mana semua entrik satu sisi diagonal utama adalah 0. Sebagai contoh adalah matriks segitiga, yaitu 1, 2, 3, 0, 4, 5, 6, 0, 0, 6. Dan 1, 0, 0, 2, 3, 0, 4, 5, 6. Jadi diagonal itu 1, 4, 6, dan 1, 3, 6. Yang A adalah contoh matriks segitiga atas, dan yang B adalah contoh matriks segitiga bawah. Next, ada sifat determinan matriks elementer. Bahwa kita ingat pada bab 1 ada 3 jenis matriks elementer. Yang pertama, matriks elementer E yang diperoleh dari matriks identitas dengan mengalihkan suatu baris dengan skalar bukan 0. Dan yang kedua, matriks elementer E yang diperoleh dari matriks identitas dengan menjumlahkan atau mengurangkan suatu kelipatan dari suatu baris ke baris yang lainnya. Dan yang ketiga, ada matriks elementer E yang diperoleh dari matriks identitas dengan mempertukarkan dua baris atau kolom. Karena E1 dan E2 adalah matriks segitiga dan determinan E sama dengan 5 dikali 1 sama dengan 5, determinan E2 sama dengan 1 dikali 1 sama dengan 1, dan vektor baris dari matriks E3 ditukar sehingga determinan E3 sama dengan 0 dikali 0, min 1 dikali 1 sama dengan min 1. Sehingga menerapkan matriks transformasi ini pada E1, E2, dan E3 pada kuadrat satuan yang kita miliki. Next, ada sifat determinan matriks lain. Sifat di atas yang diberikan terdiri dari matriks dasar, namun pada bagian ini kita akan berurusan dengan matriks umum dan menemukan bahwa matriks tersebut memiliki hasil yang identik. Kita juga dapat memperluas proposisi atau hasil keseimbangan matriks persegi A sebagai berikut. Yang pertama, menjumlahkan atau mengurangkan kelipatan dari satu baris ke baris lainnya, sehingga kita memiliki determinan B sama dengan determinan A. Dan yang kedua, menukar dua baris dalam hal ini yaitu determinan B sama dengan min determinan A. Dan yang ketiga, mengalihkan suatu baris dengan skalar bukan 0K, dalam hal ini determinan B sama dengan K determinan A. Next, kita masuk pada contoh yaitu tentukan determinan dari matriks berikut. Ya, A sama dengan 1 per 23, min 2 per 23, 1 setengah, 1/6, 5/6, 1/11, 3/11, min 1/11.
Solusi bagaimana kita akan mencari determinan matriks ini? Memperluas panjang baris akan menjadi tugas yang sangat membosankan karena melibatkan pecahan. Kita juga dapat membuat matriks yang lebih sederhana, yaitu dengan matriks B, dan matriks di atas dikalikan dengan 23. Matriks kedua dikalikan dengan 6 dan matriks bawah dikalikan dengan 11. Next, sehingga 23 kali 6 kali 11 determinan A sama dengan determinan B sama dengan determinan 1 minus 2, 23, 3, 1, 5, 1, 3, minus 1. Sehingga kita akan menemukan determinan B sama dengan determinan 1 minus 2, 23, 3, 1, 5, 1, 3, minus 1 sama dengan determinan 1, 5, 3, minus 1 minus 2 determinan 3, 5, 1, minus 1 plus 23 determinan 3, 1, 1, 3. Sehingga menghasilkan minus 1 min 15 plus 2 dikalikan dengan minus 3 minus 5 plus 23 dikalikan 9 minus 1 sama dengan min 16 dikurang 16 plus 23 dikalikan 8 sehingga menghasilkan 152. Next, ada determinan matriks yang lebih besar. Pada proposisi 6.19 menyatakan bahwa determinan suatu matriks segitiga adalah perkalian dari entry sepanjang diagonal utama. Ini menyarankan bahwa kita juga dapat menggunakan operasi baris untuk mengubah matriks lebih besar menjadi segitiga atau matriks diagonal. Maka kita perlu mengevaluasi determinannya untuk menemukan produk dari entry di sepanjang diagonal utamanya. Next, contoh. Tentukan determinan dari matriks 4 dikali 4 dengan menggunakan operasi baris. Maka solusinya itu yang pertama, bisa kita mengubah matriks A menjadi matriks segitiga? Ya. Dengan menggunakan operasi baris, perhatikan bahwa matriks A yang diberikan bukan matriks segitiga karena kedua sisi diagonal utama berisi entry bukan 0. Kita juga perlu mengingat pekerjaan kita pada bab 1 tentang operasi baris. Next, bagaimana juga kita akan mengubah matriks A menjadi matriks segitiga? Pertama, kita akan memberi label pada matriks A dan kemudian kita menerapkan operasi baris. R1 yaitu 1, 2, 2, 4, R2, 7, 8, 3, 0, R3, 3, 2, 0, 0, R4, 1, 0, 0, 0. Yaitu menukar baris dari atas bawah R1 dan R2, R4, dan baris tengah R2 dan R3 yang kita miliki. Apa determinan dari matriks ini? Kita memiliki matriks segitiga yang lebih rendah. Jadi determinannya adalah produk dari entry depan diagonal yaitu 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 sama dengan 24. Apa determinan dari matriks A yang diberikan? Matriks bawah diperoleh dari matriks A dengan menukar baris R1 dan R4, R2 dan R3. Bagaimana juga pertukaran baris mempengaruhi determinan matriks? Pada hasil yaitu determinan B sama dengan min determinan A. Jika dua baris dipertukarkan, pertukaran baris mengalihkan determinan dengan minus 1. Kita juga memiliki dua pertukaran, oleh karena itu determinan matriks A yang diberikan yaitu minus 1 determinan A sama dengan 24, sehingga determinan A sama dengan 24. Next, pengantar faktorisasi adalah matriks segitiga di bawah dan U adalah matriks segitiga atas. Memecahkan sistem persamaan berbentuk AX sama dengan B, di mana A adalah matriks berukuran 4 kali 4 atau lebih besar. Bisa menjadi tugas yang sangat membosankan, misalnya untuk menghitung inverse dari matriks semacam sangatlah panjang. Kita tertarik untuk menemukan inverse dari matriks A karena kita juga mungkin ingin menyelesaikannya, yaitu AX sama dengan B berbagai faktor B yang berbeda. Pada bagian ini kita akan menetapkan metode numerik baru untuk menyelesaikan sistem linear tersebut. Next, ada prosedur faktorisasi LU. Diberikan matriks A, dapatkah kita membentuk matriks segitiga atas U dan menggunakan dua baris berikut dalam operasi. Yang pertama, yaitu mengalihkan sebuah baris dan koskanta bukan 0. Dan yang kedua, menambahkan kelipatan dari satu baris ke baris lainnya. Sekian penjelasan yang saya dapat sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.